Selamat datang pada kelas Sistem Penyediaan Air Minum atau disingkat SPAM, sesi ketiga. Dalam pemenuhan akses air minum, diperlukan adanya pembangunan SPAM dengan tujuan agar air yang diakses masyarakat dapat memenuhi aspek 4K, yaitu: pertama, kualitas air hasil produksi harus memenuhi standar kualitas air minum sebagaimana yang dipersyaratkan pada Permenkes Nomor 492 Tahun 2010. Kedua, kuantitas atau jumlah air yang diterima pelanggan dapat memenuhi minimal kebutuhan dasar, yaitu 10 meter kubik per pelanggan per bulan. Ketiga, kontinuitas atau pengaliran air harus 24 jam dalam sehari. Dan keempat, keterjangkauan, yaitu harga air masih terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Jenis SPAM sendiri terbagi menjadi dua. Pertama, jaringan perpipaan, di mana terdapat pipa yang menyambungkan dari sistem jaringan. Air dari sungai masuk ke reservoir untuk ditampung sementara sebelum dialirkan melalui pipa ke rumah-rumah pelanggan. Kedua, bukan jaringan perpipaan atau disingkat BJP. Pipa menyambung langsung dari sumber air tanah atau lainnya seperti sumur gali, sumur bor, dan penampungan air hujan. Pada contoh berikut, rumah ini menarik air dari sumur air tanah menggunakan pompa. Lalu, untuk meningkatkan kualitasnya, air disalurkan melewati filter air hingga kemudian ditampung di dalam toren dan siap digunakan oleh penghuni rumah. Ada baiknya sebelum membangun fasilitas air ini, petugas lapangan atau calon peminjam dapat menanyakan kepada tetangga mengenai kualitas air dari fasilitas serupa yang sudah ada. Kemudian, setelah fasilitas terbangun, idealnya air yang akan dikonsumsi diperiksa di laboratorium dan disarankan untuk dimasak terlebih dahulu. Serta wajib dilakukan pengolahan sederhana dengan filter air jika airnya berwarna, berbau, atau berasa. Sekarang, mari kita identifikasi perbedaan dari dua penyelenggara SPAM perpipaan di Indonesia, yaitu PDAM dan KP-SPAMS. PDAM atau BUMD Air Minum berbentuk badan hukum, dimiliki oleh pemerintah provinsi atau kabupaten atau kota, melayani wilayah perkotaan, dipimpin oleh satu atau lebih direksi, diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah, dipilih melalui proses fit proper dengan masa jabatan 5 tahun per periode, dapat memimpin sampai dengan 3 periode. Menerapkan manajemen profesional. Layanannya berbentuk penyediaan air minum perpipaan dan usaha lain, misalnya tangki air minum dan produksi air minum dalam kemasan. KP-SPAMS umumnya pembentukan hanya berupa SK Desa, aset dimiliki oleh masyarakat, melayani wilayah perdesaan yang belum terlayani PDAM. Pengurus dan besaran tarif dipilih oleh masyarakat desa. Pengurus umumnya bersifat sukarela. Pengelolaan dengan manajemen sederhana. Layanannya berbentuk penyediaan air minum perpipaan. Dalam penyelenggaraannya, SPAM jaringan perpipaan memerlukan intervensi dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun non-pemerintah, termasuk juga dalam hal investasi dan pembiayaan yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kita telah sampai pada akhir dari sesi kedua pada kelas Sistem Penyediaan Air Minum. Sampai jumpa di sesi selanjutnya.